Ngobrol Plastafal, ngobrol keberlanjutan bersama Plastafal Solution. Halo semuanya, kembali lagi nih di segmen spesial Ngobrol Plastafal, keberagaman menjaga lingkungan. Hari ini tamu spesialnya adalah salah satu tempat yang bisa mengelola sampah cairan. Waduh, kayak rada-rada ribet ya sampean. Tapi pada intinya ini adalah salah satu orang yang menurutku pintar banget untuk bisa merubah masalah sampah atau pengelolaan pembuangan limbah cairan. Nah, ada siapakah dia? Ada Pak Ketut Wiguna. Halo Pak. Halo pagi, Bea. Selamat pagi Pak. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih dulu. Kita udah diundang nih di salah satu tempat yang menurut aku pun jadi mikir ya, waduh, emang bisa ya nggak bersihin air kayak gitu. Tapi ini yang kita tanyain dulu, Pak, ini tuh sebenarnya tempat apa sih? Jadi perusahaan kami itu namanya PT Gapura Liqua Solutions. Kami itu bergerak di bidang pengolahan air, pengolahan limbah, termasuk juga daur ulang limbah untuk bisa digunakan kembali, dan di dalamnya termasuk juga adalah konservasi energi. Jadi seiring dengan perkembangan zaman sekarang kan air itu menjadi semakin sulit ya, semakin terbatas. Sementara air limbah itu banyak kita bisa temukan di mana-mana. Jadi paradigma kita sebetulnya harus sudah berubah ya, menganggap limbah itu sebagai beban, betul di satu sisi, tetapi di masa yang akan datang, bahkan masa kini, limbah cair itu adalah resource ya, dia adalah sumber daya. Nah, di mana di dalamnya sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan kembali. Yang paling sederhana adalah airnya. Jadi airnya bisa kita manfaatkan kembali dengan mengolah limbah itu, kemudian melalui proses pemurnian kembali, kemudian peningkatan kualitas airnya sehingga air itu layak dikonsumsi atau digunakan untuk hal-hal yang lebih simple daripada air minum, misalnya untuk gardening, flushing, cuci mobil kalau di industri itu, untuk pendingin misalnya untuk cooling tower semacam begitu, atau untuk air proses, itu sangat mungkin. Yang namanya limbah itu komponen di dalamnya itu kan banyak pengotor ya, impurities, yang kalau dibuang ke sungai, ke badan air ya, dari istilah umumnya, bisa ke sungai, ke danau, bahkan juga bisa ke tanah mereka buang, itu akan membebani lingkungan kita. Contoh misalnya kandungan COD, BOD itu ya, itu akan membebani badan air karena dia mengkonsumsi oksigen. Jadi kalau dia dibuang langsung ke sungai, dia menyebabkan oksigen konten di air itu drop, itu akan merusak ekosistem akuatik yang ada, mematikan ikan dan lain sebagainya. Karena di situ ada kompetisi oksigen, uptake oksigen di situ. Bahkan kalau ada logam-logam berat misalnya seperti limbah tekstil yang mengandung warna, komponen B3 di dalamnya, kalau dibuang ke dalam lingkungan badan air langsung tanpa diolah, maka B3 itu tentu akan berdampak ke mana-mana kan, bisa mempengaruhi lingkungan, badan air, orang yang mengkonsumsi ikannya, atau kalau tidak dipakai untuk irigasi pertanian misalnya akan mempengaruhi produk pertaniannya dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya saya kalau ingat sungai berwarna itu saya ingat ini Pak, kasus Sungai Citarum dulu Pak. Kan itu kan disebutnya sungai pelangi ya, sungai warna-warni karena saat berapa malam gitu ya, jam berapa, warnanya kok beda-beda. Berarti sebenarnya harusnya perusahaan apapun itu yang dia menghasilkan cairan limbah memang harus dikelola dulu kan ya cairannya. Dan itu pun juga ada ya Pak peraturannya kan sebenarnya. Peraturannya dan secara teknologi itu juga sudah sangat mudah ya. Artinya referensi teknologi untuk melakukan itu sudah banyak, sudah proven di mana-mana gitu. Dan secara bisnis sebetulnya hal ini kan penting ya. Setiap kegiatan usaha juga pasti menginginkan usahanya itu sustain dalam jangka panjang. Jadi melindungi lingkungan adalah bagian dari menjaga sustainabilitas bisnis juga sebetulnya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk tidak mengolah limbah. Jadi sebetulnya dalam skala besar maupun skala kecil untuk masyarakat,
itu kan kita semua sekarang mengalami kondisi satu, kekurangan sumber air baku, kedua kalaupun sumber air baku ada itu kualitasnya buruk ya. Ketiga adalah kontinuitas, jadi kadang-kadang dia hanya ada di musim tertentu, musim kemarau panjang tidak ada. Ini isu utama terkait dengan air baku nih saat ini. Nah, terkait dengan isu kualitas itu artinya apa? Untuk memenuhi sampai dia menjadi air yang layak minum sesuai peraturan Menteri Kesehatan, itu harus melalui proses pengolahan. Kalau zaman dulu mungkin kita dari mata air bisa minum langsung karena kualitasnya masih bagus ya. Tapi dengan kondisi lingkungan yang menurun, pencemaran air dan lain sebagainya, kita sudah tidak bisa melakukan itu saat ini. Jadi harus melakukan proses pengolahan sehingga dia memenuhi standar untuk layak diminum sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Pertama tentu karena background pendidikan juga ya, itu salah satu juga yang mendrive saya di bidang ini. Yang kedua, menurut pandangan saya ada beberapa bidang strategis ya yang akan selalu diperlukan orang di dalam hidup ini. Yang pertama tentu adalah bidang pangan, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah energi. Ya, ada bidang-bidang lain tetapi mungkin akan menjadi prioritas kesekian. Tapi yang tiga ini bayangin kalau tidak ada makanan kita nggak mungkin bertahan hidup. Kalau tidak ada air juga demikian. Demikian juga kalau tidak ada energi. Jadi oleh karena itu saya akan masuk kira-kira di tiga bidang ini kalau membuat suatu usaha gitu. Kebetulan sesuai dengan background dan skala prioritas ini saya kemudian masuk di bidang lain. Nah, di sisi lain air itu juga adalah sesuatu yang vital ya. Ini kan tidak hanya kita memanfaatkan sehari-hari hanya untuk minum, untuk irigasi, untuk kebutuhan air proses. Tetapi kalau kita masuk sampai ke level kesadaran yang paling dasar, dia kan penyusun elemen kehidupan kita gitu ya. Bagaimana pentingnya air itu bagi kita semua sebetulnya dan menentukan kualitas hidup kita. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk gitu ya, krisis iklim dan lain sebagainya, semua sekarang mengarah kepada isu-isu utama, yaitu adalah krisis air. Bahkan dalam Forum Air Seluruh Dunia dalam persiapannya di Bali beberapa waktu yang lalu itu International Water Council jelas-jelas mengatakan bahwa air kita under attack. Jadi bahkan sudah masuk kepada concern daripada pimpinan-pimpinan hampir di seluruh dunia dan di seluruh benua bahkan gitu ya. Dari 73 negara yang hadir itu hampir semua mengatakan mereka mengalami permasalahan dengan air. Jadi itu yang menjadi driving force saya sih dengan bersama teman-teman di awal mendirikan perusahaan yang concern di bidang ini ya. Ya mungkin dalam memori bawah sadar saya ya, kalau sebagai orang lahir di Bali gitu ya, dalam kegiatan sehari-hari kita begitu dekat dengan air gitu ya, bahkan dalam persembahyangan juga dia sebagai sarana penyucian yang sangat diperlukan gitu ya, bahkan menjadi inti dari semua aktivitas kegiatan kita sehari-hari lah gitu ya. Jadi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari dan dari pertumbuhan saya dari kecil sampai sekarang kita bisa melihat kondisi lingkungan kita seperti apa gitu ya. Yang dulu istilahnya air atau sungai itu menjadi teras depan rumah kita karena bagus, indah, kita semua senang gitu ya melihat, tapi sekarang diperlakukan seperti MCK belakang rumah kita gitu ya, yang mungkin kita kadang-kadang melihatnya aja prihatin sekali gitu ya. Nah, ini yang juga mendrive ya, kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang sustainability, saya kira kita harus mulai concern ya kepada masalah air. Ini sebetulnya sharing sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam agama Hindu itu kita percaya bahwa
semua yang ada ini adalah Tuhan gitu ya. Di dalam Weda itu disebutkan Sarwam Kalu Idam Brahman, jadi semua yang ada di semesta ini adalah Tuhan itu sendiri, cosmic body-nya Sang Maha Pencipta. Nah, dengan pesan seperti itu, maka moral Hindu itu adalah sebetulnya dasarnya adalah harmoni. Nah, harmoninya itu ketiga sisi, jadi hubungan harmoni antara kita dengan Sang Maha Pencipta, kita dengan sesama kita, dan kita dengan lingkungan sekitar kita. Nah, dengan konsep kesadaran seperti itu, Hindu itu memandang bahwa insan manusia itu adalah bagian integral dari kesatuan eksistensi yang mencakup segalanya ini gitu. Kita nggak bisa dipisahkan dari lingkungan sekitar kita, semesta ini semua gitu, interconnected satu dengan yang lain. Mungkin yang terjadi atau yang menjadi masalah adalah kesadaran kita yang belum nyampe di sana gitu ya, atau self realization kita yang belum sampai di sana. Padahal kalau kita berhenti sejenak gitu ya, menyadari misalnya kita bernafas saja, itu kan kita menghirup oksigen dihasilkan oleh pepohonan gitu ya. Jadi setengah dari sistem respirasi kita sebetulnya ada di pepohonan itu. Kalau kita menyadari bahwa sistem respirasi kita seperti itu kondisinya, sebetulnya nggak usah kita dikasih tahu untuk menanam pohon, kita akan menanam pohon. Tidak perlu kita dikasih tahu untuk tidak menebang pohon, kita pasti tabu itu untuk menebang pohon. Karena itulah setengah dari sistem pernapasan kita. Itu sebenarnya juga kesadaran akan bahwa hidup kita itu sebenarnya inklusif, nggak bisa kita eksklusif. Kita sangat tergantung pada lingkungan sekitar kita. Nah, menurut saya adalah membangun kesadaran itu yang penting. Dalam masalah lingkungan juga demikian, masalah air dalam konteks tadi ya. Jadi ketika bisa dimulai dari level kesadaran kita bangkitkan, menurut saya transformasi itu baru akan terjadi kalau seperti itu. Tetapi melewat aturan, tata tertib, SOP itu mungkin bisa merubah ya, dan di level tertentu bisa saja juga perubahannya cukup signifikan. Tetapi transformasi yang sesungguhnya belum tentu terjadi. Jadi harus memang mulai dari level kesadaran. Jadi Hindu seperti itu prinsip-prinsip dasarnya ya. Jadi bahwa ini semua adalah bagian dari Sang Maha Pencipta, dasarnya adalah harmoni, kita harus menjaga itu, dan lingkungan adalah salah satu yang harus kita jaga, berhubungan harmoni dalam rangka sustainability. Baik, Bea, terima kasih teman-teman kelas Tapal dimanapun berada ya. Bahwasanya sebetulnya tujuan kita hidup itu adalah at the end itu adalah kembali kepada Tuhan sama Pencipta. Nah, sebelum kembali itu, maka di dalam kehidupan ini sangat penting untuk membangun sebuah nilai. Karena melalui membangun sebuah nilai, evolusi kita yang belum berhenti sebetulnya itu berjalan terus. Dari sifat-sifat keraksasaan kita atau kebinatangan kita yang disimbolkan dengan monyet itu, terus kemudian berevolusi menjadi manusia yang disimbolkan dengan kita kehilangan ekor itu. Kemudian kita bangkit lebih tinggi lagi dengan sifat-sifat keilahian kita, sifat-sifat kedewataan kita ya, kalau dalam Hindu sifat dewani istilahnya, dengan sifat keilahian itu naik derajat kita. Proses evolusinya harusnya ke arah sana melalui membangun nilai dan menjaga lingkungan, air ya, mengolah sampah, kemudian juga pencegahan pencemaran udara dan lain sebagainya. Tanah juga menjaga kesehatan tanah, karena ini sesuatu yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, ini adalah bagian dari membangun sebuah nilai di dalam kehidupan, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang hal yang esensial sekali di dalam kehidupan.